Banyak sekali teman-teman kita yang ditolak saat mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan karena apa? Karena perusahaannya masih nunggak iuran. Padahal sebelumnya ya di video-video sebelumnya juga pernah aku jelaskan harusnya tetap bisa dicairkan, tapi pada kenyataannya ya banyak sekali yang sudah ditolak dan repot banget disuruh ke sana ke sini. Oke, akan saya ulang di video kali ini aturannya yang mana sih yang membolehkan. Nah, ini adalah aturannya ya. Oh ya, sebelumnya untuk yang pertama kali mampir silahkan tekan tombol subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Oke, jadi menurut aturan Menteri Ketenagakerjaan ya, jadi nomor 4 tahun 2022, silahkan dicatat kalau perlu teman-teman nanti di ini ya, di print ya. Ini linknya nanti saya sertakan di deskripsi ya. Bahwa di sini disebutkan di pasal 20, saya bacakan ya. Bagi peserta yang mengajukan permohonan pembayaran manfaat JHT dan telah memenuhi persyaratan dokumen, tetapi masih terdapat tunggakan iuran, maka BPJS Ketenagakerjaan tetap membayar manfaat JHT kepada peserta sebesar iuran yang telah dibayarkan oleh pemberi kerja dan peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan berikut hasil pengembangannya ya. Jadi di ayat 1 ini clear banget nih. Ada tunggakan iuran, maka BPJS Ketenagakerjaan tetap harus memberikan hak para pekerjanya, yaitu sebesar yang sudah diiurkan perusahaan ataupun oleh pekerja ya, ditambah dengan bunga atau pengembangannya ya. Jadi teman-teman ini clear banget nih. Ini kan aturannya kementerian, masa mau tidak dipatuhi oleh BPJS sendiri ya. Oke, jadi teman-teman silahkan nanti ini di print aja buat bukti ya. Kemudian nomor 2 nih, penting juga nih. Tunggakan iuran yang belum dibayarkan ditagihkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja. Ini juga paling penting ya teman-teman ya. Karena banyak sekali yang sudah datang ke kantor cabang ditolak dan kita diminta untuk menghubungi perusahaan disuruh bayar. Itu jelas-jelas tidak sesuai aturan karena aturannya adalah BPJS yang nagih ke perusahaan, bukan karyawan ataupun tenaga kerja yang direpotkan bolak-balik ke sana. Kalau karyawan ataupun pekerja itu tidak punya power ya meminta perusahaan untuk membayar kekurangan iuran, ya pasti akan dicuekin ya. Tidak seperti kalau BPJS sendiri yang langsung nagih ke perusahaannya. Jadi teman-teman BPJS Ketenagakerjaan silahkan dibaca aturan dari kementerianmu sendiri ya, bahwa memang boleh dicairkan, dan kalau ada tagihan, ada tunggakan, silahkan BPJS nagih sendiri ke perusahaan. Jangan nyuruh-nyuruh pekerjanya ya, pekerja memang pasti nggak akan bisa gitu ya. Jadi jangan merepotkan, jangan mempersulit pekerja saat proses pencairan karena ada tunggakan iuran ya. Kemudian nomor 3 juga penting lagi, dalam hal tunggakan iuran telah dibayarkan oleh pemberi kerja, BPJS Ketenagakerjaan wajib membayarkan kekurangan manfaat JT kepada peserta atau ahli waris peserta. Jadi kalau nanti BPJS ini berhasil lagi ke perusahaan, maka tetap ini ya, tetap akan ditambahkan lagi nih. Kekurangannya akan ditambahkan ke peserta yang mencairkan ya, tanpa harus menagih-nagih pesertanya, harusnya langsung ditambahkan ke rekeningnya ya, diinfokan ya. Oke, ini adalah aturannya teman-teman ya. Jadi ini diperkuat juga, ada yang sudah membuktikan ya. Meskipun banyak yang gagal, tapi ini ada teman kita yang baik hati komen seperti ini. Sekedar sharing, saya ajukan ke kantor cabang, BPJS TK saya sudah nonaktif, namun masih ada tunggakan dari perusahaan dan tidak bisa diproses dari sistemnya. Jadi ini ternyata sistem BPJS-nya yang tidak bisa memproses. Artinya sistemnya ini tidak cocok dengan aturan dari kementerian. Harusnya ya sistemnya diperbaiki ya, karena kan ada aturan dari kementerian seperti ini. Oke, akhirnya saya kasih bukti Permenaker 4 tahun 2022, yaitu ini ya. Aturan ini buktinya ya. Saya lanjutkan. Dan bukti chat dari CSBP Jamsostek. Artinya ini teman kita ini sudah tanya juga ke CSBP Jamsostek bahwa sebenarnya boleh dicairkan ya, meskipun ada tunggakan nih. Ini teman-teman silahkan dicontoh saja ya. Jadi teman-teman silahkan ini di print, di fotokopi atau di print, kemudian nanti juga teman-teman tanya dulu ke CSBP Jamsostek, kemudian tanyakan sampai mendapatkan jawaban bahwa memang boleh dicairkan meskipun perusahaan ada nunggak ya. Dan setelah itu teman-teman ya, di contoh kasus ini ya, mereka sampai pimpinan cabang turun tangan, akhirnya bantu ajukan lagi, tapi harus koordinasi dulu ke tim helpdesk dan juga kantor tempat kepesertaan terdaftar ya. Jadi ini akhirnya boleh mengajukan lagi dan dibantu koordinasi ke sana sini ke pihak yang terkait ya. Oke, jadi caranya seperti itu. Kalau ada yang menolak teman-teman karena perusahaan nunggak, silakan kasih laporan ini ya. Kalau perlu kasih laporan ke kepala cabangnya ya. Kalau ke petugas yang di depan itu kan kadang-kadang
mereka mengikuti aturan yang ditetapkan oleh kantor cabang ya. Kemudian juga bukti kalau ada teman-teman sudah chat ke BP Jam Sostek ya, agar mereka itu sadar aturan ya, karena selama ini banyak sekali teman-teman kita yang ditolak dan disuruh nagih sendiri ke perusahaan ya. Oke, seperti itu saja caranya. Yang masih bingung silakan langsung saja ya bertanya di kolom komentar, nanti akan aku jawab pertanyaannya. Saya doakan prosesnya lancar, dananya segera masuk ke rekening. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.